Judul, Gerak Terakhir Sang Penari. Bagian 1, Perkemahan Malam. Di tengah hutan yang lebat, sekelompok teman menggelar perkemahan untuk merayakan akhir semester. Tenda-tenda berwarna cerah berjajar rapi, sementara api unggun berkobar hangat di tengah mereka. Suasana ceria terasa, tawa dan canda mengisi malam yang berbintang. Di antara mereka ada Intan, seorang wanita yang penuh semangat, meski saat itu sedang mengalami haid. Saat malam semakin larut, teman-teman Intan, Dita dan Rani, mengajak semua untuk beristirahat. Namun, Intan merasa tidak enak badan dan memilih untuk duduk sendirian di dekat api unggun. Dita dan Rani, yang khawatir, tetap mengawasinya dari jauh. Tak lama kemudian, Intan tampak kehilangan fokus. Matanya menatap kosong, dan tubuhnya mulai tertunduk. Dita menghampirinya, mencoba berbicara. "Intan, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut, namun, Intan hanya diam, tak menjawab. Rani yang merasa aneh, memutuskan untuk ikut mendekat. "Intan, kita harus segera ke rumah sakit." "Kamu tampak aneh," kata Rani. Bagian 2, Perjalanan yang Menyeramkan. Mereka memutuskan untuk membawa Intan ke rumah sakit. Dalam kondisi tidak menentu, mereka berbonceng 3 di atas sepeda motor. Intan duduk di tengah, dengan kepala menunduk. Suasana di jalan setapak semakin gelap, hanya diterangi oleh lampu motor yang temaram. Saat motor melaju, tiba-tiba Intan menggerakkan tubuhnya. Dia melihat ke kanan dan kiri, gerakan tubuhnya menyerupai tarian jaipong yang anggun. Dita dan Rani saling berpandangan, bingung dan ketakutan. "Berhenti! Berhenti!" teriak Dita, suaranya serak. Motor pun dihentikan. Intan, yang biasanya ceria, kini tampak seperti orang lain. Matanya berubah merah, memancarkan aura yang menakutkan. "Tinggalkan tempat ini atau kalian akan celaka." Suara Intan berbicara dengan nada yang dalam dan asing, seolah bukan suaranya. Bagian 3, Perang Hati. Dita dan Rani terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Mereka melihat wajah Intan yang familiar, namun penuh dengan kegelapan. Rani menggapai tangan Intan, berusaha membangunkannya dari keadaan aneh itu. "Intan, ini kami." Dita dan Rani. "Kamu harus kembali." Rani berusaha menembus keheningan yang menyelubungi sahabatnya. Namun, Intan hanya tersenyum sinis, seolah menikmati permainan ini. "Kalian tidak mengerti. Arwah penari ini sudah bangkit. Dan kini dia ingin menari lagi." Bagian 4, Dalam Pelukan Malam. Rani merasa terdesak, menarik Dita untuk menjauh. "Kita harus pergi dari sini. Ini tidak aman." Namun, saat mereka berusaha meninggalkan tempat itu, suara Intan kembali bergema, "Kau tidak bisa pergi. Dia ingin menyaksikan pertunjukan terakhir." Di antara mereka, terbangun rasa takut dan rasa ingin tahu. Dita berusaha berpikir jernih, sementara Rani tampak ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya. Dita menyadari bahwa Intan mungkin sedang terjebak dalam jiwa penari yang tidak tenang. "Kita perlu membantu dia. Mungkin dengan musik atau tarian, kita bisa mengembalikannya." Bagian 5, Tarian Dalam Kegelapan. Dengan berani, Dita menggali ingatannya, mengingat lagu-lagu daerah yang biasa dinyanyikannya. Dia mulai menyanyikan lagu tradisional yang ceria, berharap bisa memanggil kembali Intan. Tiba-tiba, Intan terdiam, dan gerakan tarian itu berhenti. Namun, matanya masih merah, tatapannya kosong. "Dia tidak suka lagu itu," bisiknya. Rani, yang merasa putus asa, mulai menari. "Mungkin dia ingin menari bersamaku," serunya sambil berputar. Intan, yang seolah terpesona oleh gerakan Rani, mulai menari mengikuti irama yang dipenuhi energi gelap. Dita terus bernyanyi, berusaha agar Intan kembali. Bagian 6, Menemukan Jalan Pulang. Ketika Rani menari semakin lincah, Dita memanfaatkan kesempatan untuk mendekat dan menggenggam tangan Intan. "Intan, ini aku." "Kembalilah," teriaknya, berusaha menjalin kontak.
Ajaibnya, Intan mulai merespons. Gerakan tarian itu perlahan-lahan melambat, dan matanya yang merah mulai memudar. Dia tidak ingin pergi, kata Intan, suara aslinya perlahan kembali. Dia ingin mengingat momen terindahnya. Dita dan Rani saling memandang, penuh harapan. Ayo, Intan. Ingat saat kita menari bersama di festival kemarin? Dita berusaha mengingatkan. Bagian 7, pertunjukan terakhir. Dalam keheningan, Intan mulai mengingat kenangan indah. Perlahan, arwah penari itu merasa tenang. Tarian mereka di tengah malam membawa kehangatan dan harapan. Terima kasih, Intan akhirnya berbisik. Dia sudah pergi. Saat itu juga, mata Intan kembali normal, dan dia tampak lelah. Rani dan Dita memeluknya erat. Kami sangat khawatir, ujar Rani sambil menahan tangis. Bagian 8, menghadapi kegelapan. Mereka memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun, rasa takut masih menyelimuti hati mereka. Mereka tahu bahwa arwah penari itu bisa saja kembali. Setibanya di tenda, mereka duduk mengelilingi api unggun, menceritakan apa yang terjadi. Malam itu menjadi momen untuk saling mendukung, berbagi kekuatan dan keyakinan. Bagian 9, kekuatan persahabatan. Dita menyarankan, kita harus berlatih menari bersama. Mungkin itu cara untuk menghormati arwah yang tidak tenang. Mereka sepakat untuk membuat pertunjukan kecil di depan teman-teman lainnya. Sejak malam itu, persahabatan mereka semakin erat, bersatu dalam menghadapi ketakutan dan kenangan yang menakutkan. Bagian 10, menari di bawah bintang. Hari-hari berlalu, dan perkemahan itu menjadi titik balik bagi mereka. Rani, Dita, dan Intan tidak hanya belajar tentang keanggunan tarian, tetapi juga tentang kekuatan hati dan persahabatan. Mereka berlatih setiap malam, menari di bawah bintang-bintang, merayakan kehidupan dan kenangan yang indah. Di setiap gerakan, mereka merasakan kehadiran arwah penari, yang kini menjadi bagian dari mereka. Tidak lagi sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai pengingat bahwa keindahan hidup dapat ditemukan bahkan dalam kegelapan akhir cerita.